Jelang putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, sejumlah fakta ditemukan majelis soal dugaan pelanggaran etik hakim konstitusi, mulai dari gugatan yang tidak ditandatangani oleh pemohon hingga dugaan kebohongan yang dilakukan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. Lalu bagaimana saudara kira-kira putusan yang paling bisa diterima semua pihak? Kami akan bahas ini bersama pakar hukum tata negara dari Universitas Erlangga. Sudah ada Muhammad Saiful Aris. Selamat petang Pak Saiful, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang, di Breaking News Kompas TV. Selamat petang Mbak Cynthia. Ya Pak Saiful, ini kan sejumlah fakta sebenarnya sudah ditemukan terkait dengan pelanggaran etik. Ditemukan pula oleh Majelis Kehormatan MK. Dari semua fakta-fakta ini seberapa besar sih sebenarnya kadar dari pelanggarannya? Ada beberapa hal ya yang menarik dari putusan 90 itu yang selalu menjadi perhatian. Pertama aspek legal standing ya. Aspek legal standing itu menjadi satu hal yang menarik karena biasanya pada lazimnya aspek legal standing itu kan melihat tiga aspek. Satu dari aspek kerugian, dari penggugat itu harus jelas kerugiannya. Yang kedua ada hubungan sebab akibat. Dan yang ketiga ada aspek pemulihan terhadap kerugian ini. Nah nampaknya kalau kita baca di putusan 90, pemohon ini yang seorang mahasiswa yang bercita-cita ingin menjadi punya potensi menjadi presiden. Nah ini kan satu kerugian yang abstrak gitu kan. Ya. Artinya ini kan belum sesuatu kerugian yang real. Padahal pada lazimnya beberapa putusan Mahkamah Konstitusi itu sangat ketat terhadap aspek legal standing. Ini aspek dari aspek formil ya sebelum masuk pada substansi. Nah yang kedua pada aspek potensi terjadinya konflik kepentingan yang besar. Nah, ini kan sesuatu yang sangat bisa dilihat secara bersama-sama, ada potensi kepentingan di situ yang masyarakat bisa tahu. Nah, kemudian yang ketiga adalah kalau kita lihat di dalam pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Dasar kita itu cukup jelas menyatakan ya saya sebutkan pasalnya, syarat-syarat untuk menjadi presiden dan wakil presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Jadi tidak ada perdebatan dari bunyi pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Dasar kita, itu jelas menyatakan bahwa kewenangan dari ketentuan untuk mengatur lebih lanjut syarat presiden dan wakil presiden itu ada pada pembuat undang-undang, yaitu pada presiden dan DPR. Jadi kalau dilihat dari aspek ini, nampaknya memang putusan 90 itu ada pelampauan kewenangan yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi menjadi seorang positif legislator yang mengatur satu norma baru. Nah, pada lazimnya penambahan norma baru itu bisa diterima kalau berkaitan satu, ada urgensi yang sangat luar biasa terhadap norma itu dan itu memengaruhi hajat hidup orang banyak. Nah, menjadi pertanyaan pada putusan penambahan norma baru ini dipertanyakan oleh publik apa sih sebetulnya urgensi dan kepentingan besarnya untuk masyarakat. Itu Mbak Cynthia. Pak Saiful, kalau Anda menyebutkan tadi ada aspek di mana putusan perkara 90 ini ada kelampauan kewenangan, ada pula konflik kepentingan yang dinilai cukup besar. Lalu apakah ditambah lagi dengan fakta-fakta di sidang, lalu apakah poin-poin ini mampu memutus Hakim Konstitusi Anwar Usman untuk diberhentikan secara tidak hormat? Ya, saya melihatnya sih ada potensi demikian karena putusan ini dalam memberikan keputusan, seorang hakim itu pada lazimnya dia harus berpegang pada dua aspek penting. Satu adalah aspek integritas. Jadi memang integriti dalam memutuskan itu harus dilihat secara betul. Yang kemudian yang kedua, aspek imparsialitas. Jadi ketika memutus suatu perkara, hakim termasuk hakim Mahkamah Konstitusi, dia harus berpegang pada aturan hukum yang sudah ada. Jadi prinsip netralitas, ketidakberpihakan pada aspek sepenuhnya pada berpegang pada aturan yang sudah diatur, termasuk di dalam konstitusi itu harus dipegang teguh. Nah kalau itu tidak ditegakkan, maka ini menjadi satu problem berkaitan dengan kehormatan, keluhuran, dan martabat dari hakim itu sendiri. Nah, kalau kemudian problem ini tidak diselesaikan, maka nanti akan menjadi satu problem berkaitan dengan legitimasi keyakinan masyarakat terhadap apa yang sudah diputuskan oleh
Mahkamah Konstitusi ke depan. Nanti akan menjadi pertanyaan, Ya. apakah kemudian publik percaya pada Mahkamah Konstitusi yang selama ini memang menjadi salah satu bagian dari sistem peradilan yang cukup dipercaya oleh publik. Ya, Pak Saiful, kita tahu bahwa Mahkamah Konstitusi ini kan memang merupakan pengadilan pertama dan terakhir yang di mana tidak ada upaya hukum lain untuk ditempuh terkait dengan putusan. Tapi bagaimana dengan permintaan pelapor, di mana salah satunya Denny Indrayana yang juga meminta MK untuk menganulir putusan perkara nomor 90 tahun 2023 ini. Apakah bisa dipenuhi? Kalau kita lihat ya, memang dalam aturan hukum itu kan ada rambu-rambu yang mengatur pada kewenangan apa dan sampai batas mana. MK memang diberikan batas kewenangan hanyalah berkaitan untuk menguji dugaan pelanggaran terhadap kode etik dan pedoman perilaku hakim. Nah, kalau MK kemudian memutus di luar kewenangan yang diberikan, ini juga akan menjadi masalah nanti. Karena memang kewenangan undang-undang itu sudah memberikan batasan itu. Tetapi bukan berarti putusan 90 ini tidak bisa dilakukan pengujian lagi. Jadi kalau memang ada masyarakat yang menilai bahwa putusan 90 ini bermasalah, masih terbuka peluang untuk dilakukan pengujian ulang, tapi tidak melalui kewenangan MK itu, karena MK hanya fokus pada dugaan pelanggaran kode etik hakim. Oke, seperti apa langkah hukumnya terkait dengan pengujian ulang atas putusan 90 tahun 2023? Ditahan dulu, kita akan kembali selepas jeda. Tetap bersama kami di Breaking News Kompas TV.